Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'mat iman bidil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allazi la nabiyya ba'dah. Diberkati sapati Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sawabina rohaniyah waliullah kakek guru Tuan Syekh Muhammad yang Arifin Al-Maling Asy-Syaikh Tahid wa sawabina rohaniyah Syekh Sayyidina wa habibina barakatina ashabirati bi kutubi Abdul Hamid Jamak Suari wallahu qudusullah hatta ilahul rasidin ala sayyidina Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa angkuli sahabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama yang saya hormati dan saya muliakan kakek guru kami, yaitu kakek guru Tuan Syekh Muhammad Jena Arifin Al-Malik, yang mana selalu hadir di tempat kediaman kami ini atau di daerah kami ini dalam rangka untuk mengisi pengajian taklim secara sahih, yang mana pengajian ini membahas tentang kehidupan setelah mati, dan juga hormat yang sama pada seluruh jemaah-jemaah kami sekalian yang tidak saya sebut satu persatu, dan juga kepada para ibu-ibu kami. Semoga kiranya pengajian malam hari ini akan banyak mendapatkan manfaat bagi kita semua, dan tentunya apa-apa saja yang nantinya gambar-gambar dan tausiah yang diberikan kakek guru kita bisa kita pahami dan bisa kita jalankan atau amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang kami hormati dan muliakan, seperti kita ketahui bahwa beberapa minggu yang lalu doa kakek telah mengupas tentang ilmunya, beberapa ilmu ya, ilmunya Allah, ilmunya Tuhan ya, lalu ilmunya Adam sama ilmunya Muhammad. Tentu semua kaji itu adalah kaji yang telah diulang-ulang. Namun mengapa kaji kita selalu diulang? Agar kita lebih memahami dan tidak lupa dengan apa yang telah diberikan kakek guru kita tentang kaji-kaji yang selama ini ya, diberikan beliau. Jadi mudah-mudahan malam ini juga kita akan begitu banyak mendapat manfaat dari keilmuan dari yang diberikan kakek guru kita, sehingga kita semua bisa memanfaatkan ilmu itu untuk mengembangkan ajaran sajarah ini di kemudian hari. Jadi sebagai kata mukadimah, saya pikir saya sudah sampai di sini saja, dan tausiah selanjutnya maka kami berikanlah kepada kakek guru kami untuk memberikan tausiah kepada kami semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matil iman bidil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yujakikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, dengan rahmatnya Allah pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan iman kita, Islam kita, sehingga dapat menghadiri pengajian Ma'rifatullah di Wadah Thariqat Satariyah Syahid. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini semoga bermanfaat untuk diri kita, agar diri kita lebih baik melangkah ke depan, lebih dewasa pola pikirnya, lebih bijak perbuatannya, untuk menghadapi kehidupan di dunia ini sampai kehidupan di akhirat nanti.
yaitu hidup setelah mati. Wahai saudaraku yang hadir pada malam hari ini, tadi kakek bacakan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 151 yang berbunyi dengan bahasa Indonesianya. Sebagaimana kami utus seorang rasul kepadamu, salah seorang di antara kamu, yang membacakan ayat-ayat kami kepadamu, yang membersihkan tingkah lakumu yang kurang baik, yang mengajarkan kitab dan mengajarkan hikmah dan mengajari apa-apa yang belum kamu ketahui. Al-Baqarah ayat 151. Dari ayat ini kita kutip yang terakhir, mengajari apa-apa yang belum kamu ketahui. Apa yang belum kita ketahui? Yaitu sesuatu rahasia Tuhan di balik peran Al-Quran. Kalau masih ada tulisannya di kitab-kitab, pasti orang tahu semua. Tapi ada sesuatu pengetahuan agama Islam yang tidak tertulis di kitab-kitab, tapi nyata akan dijalani oleh umat Islam itu sendiri. Itu rahasia Tuhan namanya. Contohnya yaitu orang-orang yang setelah mati. Orang-orang dikasihkan agama oleh Allah agar manusia tadi itu bisa menjalani pulang kembali kepada Tuhannya. Tapi kebanyakan manusia itu tidak bisa kembali kepada Tuhannya sebab nggak tahu jalan kembali kepadanya, karena nggak ada yang mengasih tahunya. Maka Allah turunkan di antara kita orang yang ngasih tahu tentang masalah jalan kembali kepada Tuhan. Maka dari itu saudaraku semua, marilah kita bahas tentang masalah kembali kepada Tuhan. Jadi orang-orang yang punya agamanya, yang punya wali, nanti apabila meninggal dunia, arwahnya itu dibawa oleh wali Allah menuju ke Tuhan. Sebelum meninggalkan dunia, arwahnya itu melewati satu perbatasan antara dunia dengan alam mulki, mulki dengan mulkiyah. Dunia namanya mulkiyah. Nah, mulkiyah dengan alam mulki, di antaranya itu ada satu alam namanya barzakh, perbatasan. Disitulah para arwah-arwah yang nggak mempunyai wali agamanya, yang hanya agama keturunan, hanya berbuat baik saja, dia terhambat di situ, terhalang di situ, terhalang di situ. Maka banyak manusia-manusia meninggal dunia ini ada di alam barzakh menunggu hari kiamat. Tapi agama-agama yang mempunyai wali Allah, yang punya wali, yang ada bertanggung jawaban, maka arwahnya itu dibawa oleh wali itu menuju menghadap Tuhannya. Tapi melalui alam-alam yang akan dilewatinya. Yang pertama yaitu dari dunia, alam zahir ini akan memasuki alam gaib. Itu ada nama satu alam namanya barzakh, perbatasan. Disitulah mereka dijaga ketat oleh wali Allah itu, jangan sampai tertinggal di perbatasan, tidak menuju alam mulki. Jadi antara alam mulki dengan alam dunia, di situ ada namanya alam barzakh. Lalu ketika sampai alam mulki, ya, sampai alam mulki, di situ dia dijumpakan sama wali Allah yang bersifat yaitu penyayang. Itu setempel arwahnya itu dengan stempel yaitu sirohi. Lalu dibawa lagi dia menuju alam malakut oleh wali Allah itu. Di antara alam malakut dengan alam mulki itu ada satu tempat yang namanya durjana. Sebelum memasuki alam malakut, arwah itu dicuci. Di alam durjana itu dirontokkan yaitu sifat-sifat jeleknya oleh wali Allah itu. Dicuci betul-betul sampai habis. Karena akan menghadap kepada yang maha suci. Jadi arwah-arwah itu yang mengandung sifat-sifat buruk dicuci di alam durjana itu. Maka sampai sekarang ini orang yang mau baik itu susah. Dari sana pun susah cuciannya itu. Saking lengketnya sifat buruk pada manusia, maka dicuci oleh wali Allah itu selalu gagal, hampir gagal, lengket, kotorannya itu lengket betul. Sampai hampir rusak arwah itu dibuat oleh wali Allah itu agar suci badan daripada sifat-sifat jelek. Sekarang saja kalau kita ingin baik, susah nggak? Susah, apalagi kita yang sudah berbuat buruk banyak. Mau tobat baik, puaya kali itu. Sudah tobat sedikit aja, balik lagi jahat. Jadi nanti akan dicuci oleh wali Allah, namanya di alam durjana.
Jadi alam durjana itu untuk penyucian sifat-sifat buruk, yaitu dosa-dosa. Nah, dirontokkan di situ, tinggal di situ. Maka tepatnya amal yang buruk. Setelah habis yaitu dosa-dosanya, maka dibawa ke alam malakut oleh wali Allah itu, dijumpakan oleh wali Allah yang namanya si Rohim, yaitu pengasih. Ditempel oleh wali Allah itu. Lalu dibawa lagi arwah menuju ke alam Jabarut. Di antara alam Jabarut dan alam malakut tadi itu ada namanya satu tempat yang namanya nirwana, yaitu tempat amal-amal yang baik. Amal yang baik pun dibuang juga, dibuang, ditinggalkan di situ. Ini menuju pada Allah yang Maha Suci. Kan di hadapan Allah itu nggak ada satu apapun di sana itu. Dicuci di situ, dirontokkan amal-amal baiknya di alam namanya alam nirwana. Tempatnya itu di antara alam malakut dan alam jabarut. Di situ tempatnya itu. Setelah dirontokkan amal-amal baik, ditinggalkannya, maka kosonglah arwah tadi itu, nggak punya apa-apa, nggak punya amal. Maka zikirnya hanya la wala quwata illa billahil aliyil azim. Kosong, nggak ada lagi amal. Maka dikatakan suci. Seperti anak yang baru lahir nggak punya apa-apa, suci dia. Kalau dibawa ke alam Jabarut, itu ditempel oleh wali Allah yang namanya Nabi Muhammad. Karena penguasa alam itu adalah Nabi Muhammad. Ditempel oleh wali Allah namanya Nabi Muhammad dengan stempel nama Allah, Allah. Itulah ada zikir namanya Allah, Allah sampai menuju ke alam lahu. Jadi di antara alam Jabarut dengan alam lahu, di situ ada tempat yang namanya alam lakusa. Ini kira-kira bisa dimengerti nih. Jadi alam lakusa itu alam tempatnya arwah-arwah yang sampai kepada Tuhan. Alam lakusa, alam yang amat indah, tanpa benda, tanpa apa-apa. Tapi keindahan alam itu luar biasa nikmatnya. Nggak ada duanya di alam manapun kecuali keindahan yang paling indah adalah alam lakusa. Alam para arwah-arwah yang kembali kepada Allah. Itulah letaknya, namanya kalau bahasa daripada umumnya yaitu surga ruqyatullah. Surganya itu nggak bukan benda-benda, tapi memandang wajah Allah. Sedikit sekali para manusia yang kembali kepada Allah itu karena nggak memahami apa yang harus diperbuat untuk kembali kepada Tuhannya. Banyak orang itu menggunakan amal-amal baik agar masih bisa kembali kepada Allah. Tapi amal baik pun bakal dibuang dia di tempat alam nirwana. Dibuang di sana. Ditinggalkan, ditanggalkan di sana. Kan nggak boleh dibawa menuju ke Tuhan. Nggak boleh dibawa. Karena Allah itu maha suci. Harus yang jumpa itu orang-orang suci. Suci daripada suatu sibaharu. Amal itu sibaharu. Surga itu sibaharu. Semua sibaharu. Jadi sifat-sifat yang sibaharu, yang tidak kekal, yang ciptaan, maka nggak boleh dibawa kepada Sang Maha Pencipta. Jadi arwah itu ciptaan apa enggak? Arwah itu bukan ciptaan, tapi arwah itu tercipta. Roh itu bukan ciptaan, tapi roh itu tercipta. Dengan sendirinya timbul sifat hayat, tercipta. Maka roh nggak akan mati. Karena dia itu bukan ciptaan Tuhan, tapi tercipta dari nur Tuhan. Itu perbedaannya. Tahu bahasa ini kira-kira? Kita harus mengerti. Ya. Ini dari alam lahu, dari alam lakusa, arwah-arwah itu dikeluarkan dari alam lakusa menuju ke alam Jabarut. Dari alam Jabarut dia diturunkan ke alam malakut melalui pintu yaitu alam nirwana. Di situ ada amal-amal baik yang wajib kamu bawa. Nah, dari alam nirwana dibawa lagi ke alam, dari alam malakut dibawa lagi ke alam mulki. Di situ ada satu tempat yang namanya durjana. Kalau bahasa apanya? Kalau bahasa umum namanya neraka, jahanam. Jahanam. Ada alam yang amat menakutkan, yang tempat-tempat keburukan, itu namanya jahanam.
Itu orang-orang yang mempunyai sifat keburukan pasti akan dimasukkan ke tempat jahanam tadi. Walaupun udah ngaji, dimasukkan di situ, dicuci oleh walinya itu. Maka sekarang ini kakek cuci jangan banyak dikotori lagi, biar nanti kalau ke sana nggak masuk alam jahanam tadi, alam dunia tadi. Itu tujuannya. Sekarang kakek itu menyuci hati kamu, menyuci pikiran kamu dari sifat kotor, dari sifat buruk hawa nafsu. Tujuannya nanti kalau kamu kembali ke sana nggak dicuci lagi di alam durjana, itu tujuannya. Ya kan, sekali cuci itu mau, dinasihati itu mau, jangan ngeyel sendiri. Karena otak manusia itu dari hawa nafsu, dari zat makan makanan. Jadi merengkel, apalagi sering makan hewan-hewan, merengkel tuh orang yang bandel orang. Kalau makan tumbuh-tumbuhan agak lumayan, agak patuh. Tapi kalau udah makan hewan-hewan, apalagi dimakan hewan-hewan yang diharamkan, yang bertaring. Wah, itu menjadi sifatnya manusia itu buas. Maka sebelum kita pulang ke sana, kakek cuci jiwa kamu dari sifat ilmu-ilmu makrifat agar kamu tuh bisa kembali kepada Allah dengan jalan yang tepat, yang pas. Itu tujuannya. Kalau kamu sekarang nggak mau dicuci oleh wali-wali Allah, nggak mau dipimpin oleh wali-wali Allah, agama kamu agama keturunan, nggak perlu lagi ngaji-ngaji torikat. Yang penting berbuat baik, boleh-boleh sajalah. Tapi kamu sampai alam pertama sudah tersesat, nggak bisa menembus alam kegaiban, namanya alam barjah, alam perbatasan antara jahir dengan gaib, namanya barjah, perbatasan. Disitulah para arwah menangis di kala itu, menyesal sekali, sampai dia tadi itu mengharapkan yaitu bantuan dari anak-anak yang ada di dunia untuk menjadi bekal menunggu hari kiamat di alam barjah. Itulah orang-orang yang agamanya nggak mau dipimpin oleh wali. Kebanyakan agama keturunan, bukan agama yang bersyahadat, tapi agama keturunan kebanyakan. Itu nanti kekalahan dia nanti ketika meninggal dunia nggak bisa menembus alam gaib, nyangkut di alam mana? Di alam barjah. Alam barjah itu pertengahan antara jahir dan gaib, antara alam dunia dengan alam mulki. Kalau dunia namanya mulkiyah, dunia ini artinya alam yang jahir. Kalau mulki itu alam dunia juga, tapi yang gaib. Begitu pengertian. Jadi kira-kira udah paham ini? Kita kakek ulangi lagi ya, yang sudah paham. Jadi orang-orang yang tidak mau dipimpin oleh wali Allah agamanya, hanya dia mengadakan amalan baik, itu nanti akan nyangkut di alam barjah arwahnya sampai menunggu hari kiamat kita. Tapi orang-orang yang agamanya dipimpin oleh wali Allah bertanggung jawab akan membimbing dia sampai ke hadapan Allah, kepada Allah. Nanti ketika dia itu meninggal dunia, arwah tadi dibawa oleh wali Allah menuju alam mulki, yaitu menembus alam barjah dalam mulki. Sampai alam mulki dia dijumpakan dengan yaitu wali Allah yang namanya si Rohim, sifatnya penyayang ya, di situ. Lalu dibawa lagi oleh wali Allah itu menuju ke alam malakut. Tapi sebelum dia masuk alam malakut, arwah tadi itu dibelokkan di antara alam pada alam mulki, ada alam namanya alam durjana, yaitu alam neraka kalau bahasa apanya. Disitulah para arwah-arwah yang punya kesalahan, yang gak diampuni dosanya, maka dicuci oleh wali Allah. Dicuci oleh wali Allah di situ sampai habis dosa-dosanya itu, karena akan menghadap kepada orang yang sang maha suci. Maka sekarang ini wali Allah itu menyuci kamu di dunia. Sebelum meninggal dunia dicuci jiwa kamu, dicuci pikiran kamu, agar kamu gak dicuci lagi di alam durjana tadi. Tujuannya begitu. Kakak dicuci itu mau ya? Mau kan dicuci kan? Dinasihati mau kan? Kalau nggak mau ya nggak apa-apa, orang kamu udah dewasa. Nggak apa-apa kalau nggak mau, karena kamu udah dewasa. Setelah nanti kau dicuci dosa-dosa di alam durjana, nanti wali Allah itu bawa lagi kamu itu masuk ke alam
malakut. Di situ kamu dijumpakan oleh wali Allah yang namanya si Rohman ya, yang pengasih. Stempel kamu, stempel si Rohman pengasih. Lalu dibawa lagi menuju ke alam Jabarut. Di situ kamu akan disinggahkan di satu tempat yang indah sekali, yang bagus sekali, yaitu dicuci kamu yang kedua kalinya. Tapi yang dicuci bukan keburukannya, tapi kebaikannya, disuruh meninggalkan di situ. Karena nggak boleh membawa amal menghadap Tuhan tadi itu, karena Allah itu sang maha suci. Jadi yang menghadap ke sana dengan jiwa-jiwa yang suci. Adik suci itu nggak punya apa-apa. Jika kamu punya pengetahuan, kalau ilmu tasawuf, kamu sudah syirik. Sudah syirik. Jadi kalau Allah itu maha tahu, kamu itu maha bodoh. Itu lawan katanya. Waktu kamu lahir, kamu pandai apa? Bodoh. Itu asli dirimu. Kamu bisa melihat apa enggak? Itu asli dirimu. Kamu buta, tuli, dan peka, tak apa, bisu, lemah. Itu asli dirimu. Jadi manusia menyadari tentang hal ini, itu masih sesungguhnya telah mendapatkan ilmu tasawuf yang amat sempurna. Orang-orang yang menyadari bahwa dia itu buta, peka, tuli, bisu, dan lemah. Itu orang yang tahu diri. Sedikit saja kamu tahu, kamu hukumnya syirik. Karena kamu itu telah mendoakan Tuhan, yaitu Allah yang maha tahu. Sementara kamu hanya nurnya, dari nur alimun. Alimun nama sifat Tuhan. Kamu itu dikasih nurnya, al-alim, yaitu orang yang berilmu. Tapi ilmu itu bukan punyanya Allah. Kamu hanya diamanahkan, kan begitu. Jadi itulah di alam nirwana itulah kamu akan ditanggalkan semua kebaikanmu, ditinggalkan di alam situ, menjadi surga di sana, menjadi rebutan para orang-orang beramal amal baik. Nah kan kamu tinggalkan surga itu menuju ke Tuhan. Nah, habis kebaikannya ditanggalkan di situ, baru kamu dibawa oleh wali Allah menuju ke alam Jabar. Kamu jumpai yaitu wali Allah yang bernama Nabi Muhammad. Di situ kamu ditempel oleh Nabi Muhammad, yaitu Allah. Karena kamu dulu telah bersaksi, kamu saksi Nabi Muhammad, maka mau tanggung jawab. Ditempel oleh yang bernama Allah. Barulah dari nama Allah tadi kamu terus menuju kepada Tuhanmu yang bernama Allah. Sampai alam sana kamu dimasukkan ke satu tempat, yaitu di antara alam Jabarut dengan alam Lahu ada namanya alam Melakusa. Alam Melakusa itu tempatnya arwah-arwah yang sampai kepada Tuhan. Di sanalah kamu tuh selama-lamanya kekal menuju kepada Tuhannya. Surga tiada benda, surga tanpa rupa, surga tanpa rasa. Itulah surga ruqyatullah. Yang dibandingkan surga Baitul Ma'mur 7 jutaan perbandingannya. 1 banding 7 juta dan berapa itu keindahannya. Mau ke sana? Jadi kalau kamu mau ke sana, dari sekarang kamu tuh berubah. Rela dipimpin, rela dinasehati, kan? Rela diarahkan sampai kamu tuh betul-betul menuju ke ma'rifatullah. Maka banyak orang-orang tasawuf mengambil jalan singkat, tapi banyak yang gagal. Yang ada kan yaitu suluk, menyebut nama Allah, Allah terus disebut agar dia bisa kembali kepada Allah. Tapi sesungguhnya itu banyak yang gagal di alam gaibnya sana. Banyak yang gagal. Kecuali dia mendapat yaitu ridho walinya. Yang mudah-mudahan saudaraku semua pada malam hari ini bisa menyadarinya tentang hal ini. Jadi arwah manusia itu bakal kembali kepada Allah melalui jalur yang ditentukan oleh Allah. Itu nggak tertulis dalam Al-Quran dan hadis. Kalau kamu nggak yakin itu sesat, silakan kamu katakan sesat. Tapi suatu saat nanti kamu akan jumpai apa yang diomongkan kakek ini. Ketika kamu meninggalkan badan kamu yang namanya mati, kan kamu jumpai. Kamu akan menangis di alam barzah sampai menunggu hari kiamat. Di situ kamu minta harapan, minta bantuan dari keluargamu untuk mengirim doa, untuk mendapatkan bekal untuk kehidupan di alam barzah sampai menunggu hari kiamat. Lah orang-orang yang menyesal, orang-orang yang nggak percaya pada sesuatu kegaiban. Sementara Allah itu menyuruh pada manusia
Orang yang beriman disuruh percaya sama yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Orang yang beriman itu percaya sama yang gaib dan mendirikan sholat. Kalau udah gaib itu nggak ada tulisannya. Kalau masih ada tulisannya, masih ada bukunya, namanya bukan gaib, namanya jahil, karena masih terjangkau oleh akal, kan begitu. Jadi Quran itu cerita pada yang jahil. Maka yang gaib diartikan situ surga neraka itu jahil, bukan gaib, karena masih bisa digambarkan oleh akal, karena itu makhluknya Allah, ciptaan Allah juga. Jadi itu masih tetap jahil. Tapi alamnya Allah itu tetap maha gaib. Di alam lahu Allah itu berada. Dan di situ ada alam tempatnya para arwah yang sampai kepada Tuhannya, namanya alam lakusa. Kalau apal, mudah-mudahan kamu itu bisa memahaminya dan bisa memperbuatnya ya. Apal kira-kira ini. Dari alam dunia menuju alam mulki. Di situ ada alam barzah. Alam mulki menuju alam malakut. Di situ ada alam durjana. Dari alam malakut menuju alam jabarut. Di situ ada alam nirwana. Di alam jabarut menuju ke alam lahu. Di situ ada alam lakusa. Di alam lakusa itu tempatnya para arwah yang kembali kepada Allah. Alam nirwana itu tempatnya yaitu amal-amal baik. Alam durjana itu tempatnya amal-amal yang buruk. Alam barzah tempatnya orang tersesat yang nggak bisa kembali kepada Allah. Apal ya? Apal. Mungkin siapa ini terang pada malam hari ini nggak banyak-banyak lah, daripada nanti habis ceramah datang hujan, bubaran semua nggak nyambung ceramahnya kan. Lebih kakek tutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itulah tadi sedikit tausiah dari kakek ya, tentang memahami alam kepulangan kita nanti. Mudah-mudahan bisa dihafal ya ibu kami sekalian dan bapak-bapak kami, bahwa orang yang meninggal itu tidak bisa langsung ke surga ya, melalui alam-alam dulu. Tapi kebanyakan manusia yang meninggal itu jatuhnya ke alam barzah. Makanya dikatakan kamu di alam barzah tidak akan saling mengenal katanya. Walaupun kita antara adik sama kakak atau sama ayah sama orang tua. Kenapa? Karena di alam barzah itu yang ada pada wujud kita adalah wujud sifat kita. Kalau sifat kita serakah, ada yang kayak jadi ketek ya, ada yang seperti mana hewan, ada yang jadi siluman, ada yang jadi bentuknya bermacam-macam. Makanya nggak saling mengenal. Makanya sini kakek guru kita membina jiwa-jiwa kita itu akan menjadi anak manusia. Jadi kita kembali ke alam arwah sana nanti bisa wujudnya seperti manusia juga, tidak berubah wujud. Itulah pemahamannya. Maka hati-hati, jangan bangga dengan ibadahnya, tapi tidak mau menerima kewalian ya, tidak mau menerima seorang wali yang akan datang untuk membimbing kita. Itu akan susah nanti di sana. Jatuh dalam barzah, entah berapa miliar tahun dia baru bisa kembali ke alam nirwana. Saya betul sampai ya, tunggu hisab lagi, tunggu mizan lagi segala macam, sehingga kita baru sampai ke sana. Sementara kiamat dunia ini atau kiamat entah berapa juta tahun kemudian kita belum tahu. Dan di sini kita sebenarnya kakek guru kita datang ke Mandogo ini atau ke seluruh seantero Sumatera Utara sampai ke Jambi sana untuk membina jiwa kita. Di sini kita ditalkinkan, diperjalankan ya waktu hidup. Jangan setelah mati bertalkinkan ya. Mana bisa orang mati udah mati nggak ada walinya ditalkinkan. Ya tetap saja. Kadang-kadang pun kita heran di kuburan ditalkinkan, dipegang nisannya. Yang mana bisa orang yang sudah mati ditalkinkan. Masih hidup ini perjalanan kita. Biar kita kembali kepada Tuhannya. Alhamdulillah malam hari ini sedikit saya kakek. Mudah-mudahan bisa kita pahami. Mungkin tausiahnya atau pengajian kita sampai di sini saja. Saya akhiri doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi doanya kami serahkanlah kepada Bapak Muhammad Dedi.